Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasi wal hijarah. Jadi kalau kita terjemahkan bahwa wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang mana alat atau bahan bakarnya itu adalah dari golongan manusia dan batu. Nah, maka dari itu di dalam membina keluarga yang sakinah, ya, kalau kita lihat di acara-acara Jawa ini kan kadang-kadang kita ada melihat agar pengantin ini nyelempit nih kerikil ya, di dalam bajunya ya. Tadi kerikil dilempit nih ya, bajune, kemudian ketika akan masuk akan temu dibersihkan kakinya oleh pengantin putri. Ini mengandung maksud sebuah keinginan agar tidak mudah atau terkena gangguan secara tidak sadar. Kadang-kadang manusia ini melihat suatu kita rene apa-apa nih, wah jebule eneh gitu. Maka katanya MC atau Pambiaworo itu kan, mugi-mugi anggenipun lumampah katidene sang bayu mboten bebentus ing awang-awang, kesandung ing dalan warata gitu. Jadi kesandung ing dalan rata, bebentus ing awang-awang itu apa? Nah, sebuah kelengahan saking penake mlaku nang angin kan ya, miber kayak apa? Kayak angin. Tapi ternyata bisa terbentur oleh sesuatu yang sangat kecil. Lalu ketika kita berjalan, wah jalannya enak. Semisal kita di jalannya sangat halus ya, kayak jalan tol ya. Ini kadang-kadang kan kurang kehati-hatian, terus lengah, akhirnya ngantuk atau apa itu, merasa terus kita belum siap, tapi kendaraannya siap tapi orangnya belum siap, orangnya siap tapi kendaraannya tidak siap. Dan yang enak kan tidak siap semuanya. Jadi nggak usah banter-banter. Itu kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu kesandung ing dalan waroto. Atau kita berjalan di rumah misalnya wis mestar wis api, itu kok bisa tersandung, ini karena apa? Nah, semuanya dimulai dari sebuah perasaan atau pikiran. Di pikiran ini kalau tidak tenang, tidak tentram kan bisa apa? Nabrak-nabrak ya. Maka tujuan orang menikah ini sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar hati kita itu tenang, agar kita itu tentram. Nah, ini harus dipertahankan. Kalau sudah masuk, sudah ampeannya itu dibersihkan, kemudian wis gimbal kerikil gitu, lalu kita berjalan pelan-pelan, itu sangke hati-hatinya ada cantang balung. Cantang balung ini orang yang membersihkan jalan, yang mendahului dengan apa, tarian-tarian yang nyempar-nyempar kerikil di sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian baru diperintahkan untuk begitu. Ya, sekarang jarang, nggak ada ya. Cucuk lampah itu bukan? Cucuk lampah berbeda. Cucuk lampah itu orang yang berada di depan sendiri, tapi cantang balung itu istilahnya apa? Patwal lah istilahnya. Patwal terlebih dahulu. Dia jalan mendahului. Kalau di pramuka ini ada barisan nama apa? Penggebrak, terus yang terakhir itu ada penyapu. Ini mencari jalan terlebih dahulu. Saking pentingnya. Karena apa? Melihat kedudukan manusia. Manusia itu kedudukannya ada 3, yaitu orang yang lebih tinggi, orang yang sama dengan kita, dan orang yang lebih rendah daripada kita. Ini harus kita waspadai ke semuanya, tumbuhnya kelebihan dan kekurangan
masing-masing. Kembali lagi ke kajian kita, masih bersama Bapak Ustadz, Bapak Haji Bustanul Arifin, terkait masalah keluarga sakinah, Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan bahwa kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Ini sebenarnya yang berkewajiban menjaga ini keluarga ini seorang suami saja atau keseluruhannya, Ustadz? Ya memang hitopnya pada suami. Ya, karena suami itu yang diijabi ya istilahnya, yang membayar mahar suami, kemudian yang dijanji juga suami, yang melamar juga suami. Ini secara urutannya seperti itu. Nah, lalu istri juga punya kewajiban untuk membantu suami begitu. Jadi istri punya kewajiban membantu suami. Tetapi kewajiban utamanya adalah suami ya, ku anfusakum ya, jagalah dirimu. Nah, kalau suaminya misalnya agak ada keteledoran ya, ini kan minta tolong sama istri gitu. Ini seperti halnya menyusui anak, itu kan kewajiban suami. Tapi karena suami nggak punya alatnya, itu akhirnya minta tolong sama istri. Ini, Bu Jani nyusoni anak ini, memberi nafkah pada anak kan, itu kewajiban saya. Tapi aku gak duwe alat ya, silahkan dulu. Bilang taruh ya sak karsamu kan gitu biasanya. Itu kan karena ada keterkaitan dengan antara suami dan istri itu. Nah, setelah berjalan tadi ya, cantang balung itu sambil suluk ya, suluknya sekarnya insya Allah sekar pocong kalau enggak saya. Ya. Urip iku Suramadu kang den tuju, mapaning kering ing awang-awang, gitu ya, jalannya pelan-pelan itu. Ratna madu prapteng wisma, itu ada yang begitu lagunya, ada yang diwaca 4/4 karena itu adalah mau cepat, ada yang disulukkan gitu. Ratna madu misalnya begitu ya. Nah, ini merupakan apa? Ratna madu itu adalah ratna itu hati, madu itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Maka tujuannya adalah colo madu. Colo ini adalah pikiran, madu itu juga enak. Jadi orang itu pikirannya bisa enak, ini karena hatinya juga enak, atau sebaliknya, pikiran yang enak menyebabkan hati enak. Nah, hati itu adalah keimanan, pikiran itu adalah masalah-masalah keduniawiaan. Jadi keyakinan, hati itu keyakinan berkaitan dengan masalah ukhrawiyah, kalau pikiran berkaitan dengan duniawiyah. Nah, kalau kita bisa menyatukan antara madu retno dan madu colo atau colo madu ini kan itu pabrik ya, pabrik kebahagiaan, pabrik kesenangan itu adalah hati. Sehingga pikiran ini kalau melihat sesuatu ya, retnonya itu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia akan bertanya kepada hati, iki piye iki, alah kuwi dinggo nang awang-awang wae gitu ya. Jadi anggaplah itu hanya sebagai di udara, tidak ada sementara hidup kita itu berada di bumi gitu. Tidak usah terlalu tulul amal itu terlalu panjang, angan-angannya sangat panjang. Kalau orang itu ngangen-angen tok, tidak mau bekerja ya, sehingga adanya itu hanya lau-lau itu upomo seandainya itu ya. Andaikan aku jadi bintang mungkin begitu ya, itu udah andai tok. Itu sesuatu yang di awang-awang. Andai aku jadi bulan, aku sinarnya gitu. Andai aku
engkau jadi apa, bunga aku madunya, engkau jadi lebah aku untupnya dan sebagainya. Nah ini merupakan hal-hal yang lau-lau, tapi harus sebuah kenyataan, karena lampahnya itu lampah kang dituju ini bukan karena apa-apa. Nah ini berkaitan dengan kemarin Sekar Asmorondon ya, itu kan kegarane wong akrami kan, dudu bondo dudu rupa tapi ati paitane. Nah ati itu adalah Colomadu, pabrik kebahagiaan kan, madu itu kebahagiaan. Kalau orang itu sedang dalam masa bahagia terus disebut sebagai apa? Bulan madu, honeymoon itu. Bahasa wis selesai bulan madu terus melendong kabeh tintap tawon. Nah ini ternyata itu merupakan ajaran dalam sebuah kitab Tahniyah ya. Tahniyah ini di situ ada kalimat sulukul insan, jadi kedudukan manusia. Sulukul insan, kedudukan manusia. Nah secara lengkap kami bacakannya di sini ada bahwa ma'aman huwa a'la minhu wa ma'amusawihi wa man huwa aqallu minhu. Kedudukan insan itu ada 3, yaitu terhadap orang yang lebih tinggi derajatnya, orang yang derajatnya sama, dan orang yang derajatnya itu berada di bawahnya. Nah itu yang ngerti kita, tetapi secara implisit di situ disampaikan orang yang tinggi derajatnya itu adalah satu orang yang melahirkan kita, artinya bapak dan ibu. Kemudian orang yang menikahkan kita ya, yang kebetulan ya dia itu salah milih mantu kita. Nggak boleh ya ini, maksudnya mereka yang memilih kita sebagai menantu atau yang menikahkan kita dengan anak putrinya, mertua itu moro-moro wis tuwa tadi jenenge moro tuwa. Kemudian orang yang membina hati kita, pikiran kita, yang memberi Colomadu dan Retnomadu itu adalah guru-guru orang yang alim. Ini orang yang tinggi derajatnya bagi kita. Maka pada acara itu ada 3 suluk dalam hal berkaitan dengan orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Dimulai dari sungkem. Sungkemnya ini dari ibunya pengantin putri, dari Morotuone. Walaupun derajatnya manten itu dhuwur manten lanange kan gitu tapi dia harus suluk kepada ibunya, karena dialah orang yang menjadikan kita bisa terpandang, bisa terlepas dari keadaan Joko ya. Joko Loro ya, Joko Loro wuyung terkena asmara. Lalu baru kepada kedua orang tua kita gitu. Nah ini tujuannya Pak, untuk saya pernah bertanya kenapa kok ke mertua perempuan dulu, ke orang tua perempuan dulu. Ini pertama ini karena kita itu nyungkemi, kemudian kita yang kedua itu mendidik istri kita. Ya orang tuamu bukan hanya bapak dan ibumu yang barusan kita sungkemi, tapi bapak dan ibumu pun sekarang menjadi orang tuamu. Ayo kita sungkemi juga gitu. Nah setelah itu ada yang namanya Wursitawara. Wursitawara itu adalah kiai, bagi gurunya untuk mengambil sari-sari atau madu-madu pengetahuan yang ada. Ini kalau di daerah kita ya, Wursitawara itu sebentar, kenceng gitu, guyonannya nggak aneh. Gitu. Kenceng bacakan ini kayak orang khutbah nikah gitu. Itu sebentar. Di waktu Wursitawara itu ya pas khutbah nikah itu. Walaupun menggunakan bahasa bukan bahasa Arab. Wahai saudara Chandra, sekarang engkau sudah diberi oleh Allah, engkau akan dinikahkan dengan seorang wanita bernama ini. Maka ingatlah bahwa itu semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa perjalanan manusia itu tidak ada yang mulus, masa-masa yang lalu ada hal-hal yang tidak baik menurut agama, adat, dan juga kebudayaan. Maka marilah kita
beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfirullah, terus astagfirullah. Gitu ini kalau cara Jawa begitu cepat sekali. Hanya berapa sekitar 3 menitan. Terus monggo dipun pasrahkan, Pak, kula pasrah nggih. Anak kula wedok njalani nikahne kali Tiang Kakung namanya Chandra, kan mas kawin Gunung Klothok. Misalnya gitu. Nah, baru kemudian seperti itu. Ini namanya Wursito Woronya di situ. Nah, guyonannya kan disebut apa ya, pesta atau resepsi itu kan bebas itu resepsi itu. Nah, ini adalah sebuah bentuk bagaimana mencapai ketenangan hati, ketenangan pikiran. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau hati dan pikiran tenang ini kan akhirnya bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini jangan sampai kerikil yang kita bawa jadi sesembahan karena bahan bakar neraka itu adalah dari bayi kerikil, anak kerikil itu kan ada batu yang gede-gede yang kita jadikan sesembahan, yang maksudnya itu dia lebih kita utamakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menang anake apa menang Gusti Allah, menang bojone apa menang Gusti Allah, menang bondone apa menang Gusti Allah gitu. Ini sangat indah sekali saya tuh baca puisi-puisinya. Ini sayangnya ya nggak boleh dibukukan itu. Nggak boleh dibukukan karena kami dulu dikasih tahu nek mbok catatan tapi ojo ditulis. Jadi nggak boleh kalau harus diucapkan itu. Nggak boleh ditulis karena kalau ditulis katanya hilang. Ya ternyata sekarang ada ilmu plagiasi itu ya. Seperti Sekar Kidung itu, yang itu tentang Nabi Adam, Ibu Hawa, Nabi Aziz, Nabi Aisyah. Itu sekarang kan sudah di sosial media ya, terus akhirnya dimiliki oleh yang meneliti kata-kata itu, padahal itu merupakan hasil karya besar para pujangga-pujangga kita. Sayangnya tidak disebut namanya, anonim ya, itu yang akhirnya orang yang pertama kali meneliti itulah kata-kata itulah yang mempunyai HKI, kekayaan intelektualnya. Padahal baru tahun 2020-an ini saya juga kaget. Oh, iki paling sing dikersane wong sepuh-sepuh kayak sudah, kalau gitu disimpan saja. Begitu. Nggih. Pak Ustadz, terima kasih, dan sesaat lagi adzan maghrib untuk wilayah dan sekitarnya, dan demikian kebersamaan kita mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tasma Muslim, akhirnya saya Chandra bersama Bapak Ustadz mohon undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.